Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang cerah, ya semoga kita semua dalam keadaan cerah ya. Nggak ada yang mendung hari ini. Ya, kalau agak mendung ya mungkin dicerah-cerahkan sedikit ya supaya kegiatan sebenarnya penting ini betul-betul bisa bersinergi, bukan cuma sinergi dalam judul kita nanti, tapi sinergi dalam berjalannya kegiatan seminar pada hari ini sehingga mampu berjalan dengan kondusif. Juga selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan kita, contoh yang sangat baik untuk kita tiru dalam berperilaku, dalam berakhlak, baik akhlak kita secara vertikal kepada Allah pun kepada kita sesama manusia secara horizontal. Langsung saja, insya Allah untuk seminar parenting materi yang sangat luar biasa ya, yaitu bagaimana membangun sinergitas pola asuh guru, orang tua, dan lingkungan. Dan alhamdulillah materi pun sudah ada di tengah-tengah kita. Maka untuk mengopsionkan waktu kepada narasumber kami undang dengan hormat untuk naik ke atas panggung Andi Tandripada Rustam, sarjana psikologi, Master of Art, Magister psikologi, psikolog, dosen psikologi Universitas Hasanuddin. Insya Allah ini akan berjalan untuk materi kurang lebih 60 menit dan sesi tanya jawab kurang lebih sekitar 40 sampai 40 menit. Setelah itu akan kami kembalikan lagi ke MC untuk kegiatan penutupan. Sebelum kita masuk kepada materi, izinkanlah kami selaku moderator, saya atas nama Adil SPD akan membacakan narasumber kita. Nama Andi Tandripada Rustam, sarjana psikologi, Master of Art, Magister psikologi, psikolog. Beliau adalah seorang psikolog dan dosen psikologi Universitas Hasanuddin. Alamat Perumahan Dosen Taman Ampia, Blok NK nomor 11. Kemudian selanjutnya untuk riwayat pendidikan terakhir, psikologi klinis UGM, riwayat pekerjaan dosen psikologi Fakultas Kedokteran Unhas. Selanjutnya pendidikan formal, non formal, training dan seminar. Certified hypnotist dan certified hypnotherapy. Profesi license trainer of CTC therapy of coach and coach, chronic trauma cleansing therapy, self-healing therapy, mindfulness therapy, family therapy, and forgiveness therapy. Juga bagian dari cognitive behavioral therapy, CBT, psychosis oleh Center for Public Mental Health, Fakultas Psikologi UGM.
Kemudian International Conference on Exploring Aspect of Mental Health and Interdisciplinary Approach, Garden City University. Adapun workshop yang beliau ikuti yaitu Summer Lecture Series 1 to 6 Series 2020 oleh Center for Public Mental Health, Fakultas Psikologi UGM dan University of Melbourne, Australia, University of Sydney, University of Nebraska, Lincoln. Ya, kita tak berlama lagi. Saya rasa semua kita, ya termasuk saya yang menunggu-nunggu kegiatan inti kita. Salah satu jawaban dari kegiatan inti yaitu seminar parenting yang berjudul Membangun Soliditas Pola Asuh Guru, Orang Tua, dan Lingkungan. Kepada beliau kami persilahkan. Silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu, para orang tua dari adik-adik siswa Ibnul Qayyim Islamic School ya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada para orang tua karena telah berkenan hadir dan tetap tenang ya mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ustadz Adil. Saya adalah salah satu staf pengajar di Fakultas Kedokteran saat ini, juga di program studi psikologi. Untuk CV juga sudah disampaikan oleh Ustadz Adil, jadi sudah kenal Bapak Ibu. Jadi kalau ketemu di jalan sudah boleh disapa. Iya, saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu sudah siap untuk mendengarkan materi. Tapi barangkali saya mohon izin Bapak Ibu karena saya senangnya itu kalau bawa materi berdiri sambil jalan ya Ustadz, mohon izin. Iya, iya. Ya beginilah kalau pematerinya orang psikologi. Iya, tidak senang duduk lama-lama. Oke, ya. Sebelum kita masuk ke materi, barangkali saya mau mohon izin dulu kepada Bapak Ibu untuk bisa berdiri sejenak. Ya, kita berdiri dulu. Ya. Meregangkan otot-otot ya selagi habis duduk tadi ya kurang lebih 2 jam ya 2 jam berdiri, istirahatnya hanya ke toilet makan kue ya. Baik, saya akan memberikan sekali ice breaking dulu ya Bapak Ibu untuk merilekskan, membuat Bapak Ibu lebih santai dulu ya sebelum kita memulai materi. Jadi nanti saya akan memberikan instruksi ya Bapak Ibu, ini sederhana saja. Kalau saya bilang pagi, silakan Bapak Ibu tepuk tangan 1 kali ya. Pagi. Oke. Kalau saya bilang siang, Bapak Ibu tepuk tangannya 2 kali. Ya, oke. Kalau saya bilang malam, Bapak Ibu tidak tepuk tangan. Ya. Oke. Coba kita tes. Pagi. Oke. Siang. Malam. Iya, oke, sudah siap, sepertinya mantap ya latihannya. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu. Jadi dengarkan instruksi saya akan mengucapkan kata pagi, siang, malam. Tapi terserah saya, yang mana lebih dulu yang ingin saya ucapkan ya. Karena saya yang instruktur ya. Oke, baik. Nanti kalau ada yang salah, kita beri konsekuensinya apa gitu ya. Iya, kita minta start hafalan surah apa gitu ya. Anak bisa hafalan, tentunya orang tuanya juga bisa ya, harusnya ya. Oke, wah langsung bilang oh saya mau keluar ke toilet deh. Nanti salah. Iya, baik, kita mulai ya, fokus ya Bapak Ibu. Saya akan sebut 1, 2, 3, malam.
Siapakah pelakunya? Tolong ya, disadari ya kesalahannya. Nanti saya minta yang buat kesalahan sudah 3 kali angkat tangan. Ya. Oke. Pagi, siang, pagi, malam. Pagi, malam. Ya, ada lagi ya. Sudah 2 kali ya, ada kesalahan saya dengar dan cukup ramai. Oke, kita mulai lagi. Malam, pagi, siang, siang, pagi, malam, siang, siang, pagi, malam. Semangat sekali bapaknya. Mau tepuk tangan ya. Oke, sudah 3. Oke, coba angkat tangan Bapak Ibu yang sudah 1 kali bikin kesalahan. Ya sudah salah 1 kali. Iya, wah bapak-bapaknya lebih suportif ya. Tinggi tingkat kejujurannya ya. Mamanya malu-malu. Ngaku enggak ya. Terngaku disuruh stop hafalan nggak sanggup. Oke. Kalau mamanya, ibu-ibunya ada yang buat kesalahan, 1 kali kesalahan, ada. Oh ada, 2 ya, 2 orang. Oh alhamdulillah. Berarti masih perlu fokus ya, Bapak Ibu ya. Oke, masih mau 1 kali dicoba lagi? Boleh. Pagi, malam, siang, siang, malam, pagi, siang, siang, malam, pagi. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, sudah kembali fokus ya. Tadi kita ada 2 Bapak Ibunya yang membuat kesalahan 1 kali. Nanti kita akan beri hukuman ya, hukumannya nanti terserah dari para peserta mau diberi hukuman apa ya, setor hafalan surah Al-Ikhlas aja ya barangkali. Iya, karena jangan sampai saya juga hafalnya cuma Al-Ikhlas gitu ya. Oke, baik. Ya, karena sudah pada meregangkan tubuh, otak, rileks ya. Ini akan membantu Bapak Ibu, akan memudahkan untuk kita kembali fokus bersama-sama untuk memahami tentang tema ini ya. Membangun sinergitas pola asuh guru, orang tua, dan lingkungan. Coba saya mau dengar dari orang tuanya. Kalau membaca tema di atas, kira-kira yang terlintas di pikirannya ibu paling pertama itu apa, Bu? Apa? Apa ya? Saya juga tidak tahu, Bu. Sebelah, iya. Kerjasama. Oke, kerjasama. Kalau ibu? Sama, kerjasama. Gunakan. Kebersamaan mungkin. Kebersamaan, kerjasama, kebersamaan, yes. Kalau ibu? Kemampuan guru untuk mengajar. Kemampuan guru untuk mengajar. Kita guru, Bu, atau orang tua? Orang tua murid. Oh iya, Masya Allah memahami guru ya. Ya ini orang tua yang sangat memahami gurunya, tidak sebagai orang tua ya. Oke. Kalau bapak-bapaknya barangkali ada Pak yang mau menyampaikan apa pikiran yang paling pertama muncul? Ya bisa barangkali dibantu. Karena saya agak malu. Iya, barangkali ada bapak-bapaknya juga mau memberikan statement. Ya, silakan Pak, luar biasa, Masya Allah. Dengan Pak siapa Pak? Itu Pak ada mic-nya, iya. Oke, iya. Sudah bunyi kayaknya Pak, iya. Sudah. Iya, Waalaikumsalam. Sinergitas, pola asuh guru, orang tua dan lingkungan. Iya. Artinya di sini adalah semangat untuk membina anak-anak dengan kerjasama guru, orang tua, dan masyarakat di lingkungan kita.
Oke, iya. Terima kasih. Kita tes Pak siapa Pak dengan Pak siapa? Pak Umar. Pak Umar, iya Masya Allah, semoga Pak Umar seperti Umar bin Khattab, ya selalu tegas, ya seperti itu. Oke, plus lagi buat semuanya ibu-ibu tadi yang sudah memberikan pendapat, ya. Jadi kita melihat tema di atas berarti ada tadi disampaikan itu berhubungan dengan kerjasama, komunikasi, terus cara mendidik anak bekerja sama dengan guru, orang tua, lingkungan, dan masyarakat. Yes, itu betul ya. Kenapa perlu ada sinergitas antara guru, orang tua, dengan lingkungan masyarakat? Kenapa perlu kita ada kerjasama dengan 3 lingkup ini dalam mendidik anak? Kira-kira kenapa? Ada yang mau? Ada yang mau berkomentar? Iya, silakan Ustaz. Silakan Pak. Iya. Cek. Terima kasih. Perkenalkan, Iya. saya Zulkifli, orang tua dari Nafisa di SDIT Ibnu Qayyim. Iya, Masya Allah. Kenapa kita perlu membangun sinergitas? Karena mungkin sebagian kita berpikir bahwa tugas untuk mendidik anak ini hanya dibebankan kepada guru. Oke. Sebagian kita mungkin berpikir seperti itu. Tapi di samping itu ada peran orang tua, dan yang paling penting juga memberikan kontribusi bagi perkembangan anak kita adalah lingkungan. Jadi melalui seminar ini diharapkan mungkin ada ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan untuk kita memahami peran masing-masing untuk membangun pola asuh anak kita. Terima kasih. Oke, iya betul sekali ya, disampaikan oleh Bapak dari disebutnya anaknya, orang tuanya tidak disebut namanya. Bapak siapa Pak? Zulkifli, ya, oleh Pak Zulkifli. Terima kasih Pak Zulkifli, kita beri plus buat Pak Zulkifli, ya. Oke, ya betul ya dikatakan oleh Pak Zulkifli bahwa sinergitas antara guru, orang tua, lingkungan itu sangat penting ya. Anak tidak hanya bisa dididik oleh gurunya, tapi kita sebagai orang tua harus bisa mendidik anak kita ya. Sehingga perlu adanya kerjasama antara guru dengan orang tua dan lingkungan masyarakat. Namun terkadang ini tidak terjadi. Kenapa? Bahkan ada gesekan ya. Diharapkannya kerjasama atau sinergitas antara guru, orang tua, dan lingkungan itu sifatnya positif. Diharapkannya seperti itu. Namun kenyataannya masih saja ada gesekan-gesekan yang kadang itu mengarah ke negatif ya. Apa itu? Biasanya kita sebagai guru itu membutuhkan bantuan ke orang tua ya, mendidik anak kita supaya kita sudah mengajarkan anak kita di sekolah gitu ya, nilai-nilai tentang adab-adab, misalnya cara makan yang benar sesuai agama kita. Terus pulang ke rumah, harapannya guru, orang tua bisa membantu menerapkan nilai-nilai itu gitu ya. Tapi pada kenyataannya kadang orang tua itu tidak melakukan itu ya. Kadang orang tua anaknya di rumah, di sekolah sudah diajarin nih ya, nanti makan minumnya itu adabnya duduk ya. Terus anaknya ucuk-ucuk pulang ke rumah gitu ya, ambil minum di dispenser gitu, langsung minum sambil berdiri minum. Ada makanan makan sambil berdiri gitu. Orang tuanya duduk di dekat dan dia hanya melihat anaknya sekilas dan langsung pergi. Nah, harusnya orang tua ketika berperan itu tidak seperti itu, ya. Harusnya orang tua harus bisa bekerja sama, bahwa pada saat di sekolah anak sudah diajarkan adab-adab makan minum yang benar itu seperti apa. Disunahkan misalnya kalau kita makan sebaiknya duduk dan duduk makan minum itu duduk. Nah, kita orang tua melihat itu harusnya ketika anak ambil air, ambil makanan sembari berdiri di depan kita, kita tidak diam dan melihatnya, tapi mengajari, mendidik. Di sekolah saya kira adiknya sudah diajarin nih, makan minumnya harus apa? Oh iya Umi, duduk. Oke. Silakan dong adiknya duduk, makan minumnya duduk. Oh iya Umi. Jadi nilai yang diajarkan di sekolah itu
dipahami oleh orang tua di rumah bisa dibantu untuk diterapkan kembali di rumah, sehingga anak itu menjadi enak memahami nilai-nilai yang diajarkan. Kenapa? Karena sinergitas antara guru dan orang tua sejalan. Ya, jadi guru juga sekolah sudah menjelaskan kewajibannya, tapi karena kita orang tua tidak melakukan itu. Barangkali di antara Bapak Ibu sudah ada ya mengajarinya, anak-anak sudah dipahamkan, tapi ada juga yang barangkali belum. Sehingga terjadi gesekan, ya. Guru kadang bilang, ini anak sudah diajarin kayak gini di sekolah, tapi kok tidak paham-paham ya? Orang tuanya di rumah ngapain aja gitu ya, seperti itu. Nah, akhirnya guru dan orang tua bisa terjadi gesekan, dan itu bisa berdampak jadi tidak ada kerjasama dan bisa membuat hubungan antara guru dan orang tua itu tidak bagus nantinya ya, dan berdampak kepada anak. Nah, tentunya guru dan orang tua harus memiliki pengetahuan ya penyebab ketidak adanya bimbingan orang tua ke anak. Dari beberapa penelitian yang saya baca, itu disebabkan karena salah satunya adalah orang tua tidak tahu, orang tua tidak paham bagaimana mendidik anak. Orang tidak tahu saya harus memperlakukan anak bagaimana, sehingga pendidikannya atau pola didik yang diberikan, pola asuh yang disampaikan ke anak itu kadang tidak sesuai harapan yang diharapkan oleh guru ataupun kita sebagai orang tua tentunya. Iya, sehingga hari ini pengetahuan itu harus Bapak Ibu pahami, dapatkan. Harus bagaimana? Saya harus bagaimana nih sebagai orang tua mendidik anak saya di rumah supaya saya bisa memahamkan anak saya tentang nilai-nilai. Oke, caranya adalah Bapak Ibu harus bisa melihat. Pertama, kita lihat slide pertama. Ya, ini judul ya. Melihat slide pertama, ini adalah Bapak Ibu harus paham dulu. Bapak Ibu sebagai orang tua posisinya adalah sebagai social support. Artinya peran Bapak Ibu cukup penting dalam lingkungan, dalam mendidik anak, dalam lingkungan keluarga. Dan unit terkecil sosial Bapak Ibu itu di keluarga ya, itu memiliki peran penting. Nah, ini slide keberapa nih? Kedua. Ya, ini ya. Jadi kok bisa saya sebagai orang tua jadi social support? Iya, kita akan lihat. Anak memiliki beberapa kebutuhan, ya, dan kebutuhan yang paling mendasar yang ingin dimiliki anak itu adalah pengetahuan intelektual. Apakah cukup hanya pengetahuan intelektual? Apakah anak kita cukup dia pintar saja? Cukup tidak? Tidak. Terus yang kedua, anak kita tidak hanya cukup memiliki kemampuan akademik, tetapi anak kita juga harus memiliki adab, etika, kemampuan bersosialisasi dan interaksi. Anak pintar tidak beradab, tidak beretika, maka dia tidak akan bisa berhasil berinteraksi dengan orang lain. Kenapa? Coba kalau anak kita tidak beradab, pulang di rumah, masuk rumah, langsung buka pintu, pakai kaki, itu tidak. Terus bawa tas, pakai sepatu dipakai dalam rumah, tidak dibuka di depan pintu. Apakah anak seperti itu yang kita inginkan? Tapi di sekolah dia peringkat 1, dapat piala. Tapi ketika dia di rumah, itu seperti itu sikapnya. Masuk rumah, buka pintu, pakai sepatu. Masuk rumah, tidak mengucapkan Assalamualaikum, langsung masuk saja. Makan, mau minum, ambil, misalnya makan mau minum, tidak mau makan, kalau tidak diambilin. Sendokku mana? Mau makan ini, teriak-teriak. Apakah Bapak Ibu merasa cukup dengan anak seperti itu? Tapi dia pintar di sekolah, tapi tidak ada adab etikanya. Tidak cukup ya. Jadi anak itu memiliki dua kebutuhan, intelektual dan perlu untuk dipahamkan adab-adab atau etika. Sehingga kedua hal ini merupakan pendidikan utama yang perlu didapatkan oleh anak. Dan siapa yang bisa memberikan ini? Selain guru adalah orang tua.
Kalau guru, saya rasa sudah diberikan ini di sekolah. Kenapa bisa seperti itu? Karena Bapak Ibu mau mendaftarkannya anaknya di sekolah Ibnul Qayyim. Artinya Bapak Ibu percaya ya bahwa apa yang diajarkan oleh guru di Ibnul Qayyim itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, yang tugas selanjutnya adalah pendidikan utama anak itu oleh orang tua, Bapak Ibu sebagai orang tua. Apa yang harus Bapak Ibu sebagai orang tua lakukan ketika mendidik anak? Satu, berkewajiban mendidik anak dengan baik. Ya, sesuai dengan nilai-nilai yang sudah diajarkan di sekolah, diterapkan di rumah. Makanya kalau anaknya pulang sekolah, Bapak Ibu ditanya, di sekolah nak ngapain, bikin apa? Supaya anak bercerita, Bu tadi saya di sekolah diajarin ustazah tentang bagaimana menghargai teman. Bagaimana caranya kita menghargai teman? Oh, Umi katanya kalau kita punya makan, lebih kita bagi sama teman. Jangan makan sendiri. Oh iya bagus. Bapak bisa masuk di situ, Bapak Ibu bisa masuk. Iya, jadi kalau kita punya barang lebih, kita harus sering-sering bersedekah nak kepada orang lain. Ya, itu amal jariahnya untuk kita sendiri. Anak terdidik. Jadi tidak hanya pintar intelektual, adab dan etiknya, nilai-nilai agamanya juga masuk. Ya. Yang kedua tadi adalah memenuhi kebutuhannya. Iya, memenuhi kebutuhannya itu apa? Dia misalnya pulang sekolah, Umi disuruh besok bawa karton, kerayon, buku gambar, oke. Untuk apa nak? Mau disuruh buat prakarya, oke. Nanti Umi belikan, Abi belikan. Ya, jadi kita penuhi kebutuhan dia. Next. Nah, yang terakhir adalah memberikan dukungan social support. Ini peran Bapak Ibu. Apa itu dukungan social support? Semua yang berkaitan dengan apa yang kita berikan tadi dalam proses mendidik, memenuhi kebutuhannya. Ya, nah kalau kita sebagai orang tua memberikan dukungan social support itu bisa dalam bentuk dukungan emosional. Apa itu dukungan emosional? Dukungan emosional ini bisa bentuk perhatian, kasih sayang, pujian. Ketika anak pulang sekolah, Umi, Abi, saya dapat ini juara 1, ranking 1, bawa piala gitu. Terus orang tuanya asik main WA. Oh iya, sudah. Apakah seperti itu? Tentu tidak. Ya, dukungan emosional, anak pulang bawa piala, Umi, saya dapat piala nih juara 1. Wah, mantep anaknya Umi, mantep anaknya Abi, luar biasa. Ditingkatkan ya prestasinya. Ya Umi, Abi, anaknya jadi apa? Anaknya jadi mau berprestasi karena pujian atau dukungan emosional yang Bapak berikan. Tanpa disadari itu memotivasi anak untuk berprestasi. Selanjutnya dukungan praktis dalam belajar. Misalnya apa? Anak belajar, kadang kita tuh anak itu belajar itu dibiarkan ya. Padahal kalau anak belajar itu perlu dibimbing, ditemenin, paling tidak ditengok-tengok lah gitu ya. Kita kan sibuk ya, sesibuk apapun tolong luangkan waktu untuk melihat anak sedang belajar. Anak saya kalau malam belajar kerja PR, saya tanya, sudah kakak bisa kerja? Bisa. Oke, Umi lihat sampai di mana sekarang? Sudah nomor 3 Umi. Keren. Lanjutkan. Oke. Baru saya tinggal kerja yang lain. Nah, seperti itu. Paling tidak kita datang memberi bimbingan atau mendampingi pada saat itu. Kalau nggak bisa lama-lama, yang paling kasih pujian lah, perhatian pada saat dia sedang belajar. Nah, itu ya dukungan praktis dalam belajar. Nah, itu memang penting. Kenapa? Kita lihat kalau ibu memberikan dukungan social support emosional dan dukungan praktis dalam membimbing dan belajar, itu dampaknya satu, motivasi anak dalam belajar itu akan meningkat. Ya, jadi motivasi yang diberikan ini bisa pujian, perhatian positif, itu meningkatkan motivasi anak untuk berprestasi lebih. Anak saya waktu dia pertama kali ikut lomba sekolah, lomba cerita dongeng. Mau ikut lomba? Mau Mi? Kenapa? Mau aja coba-coba. Oke, silakan latihan dongeng cerita tentang kisah siapa? Tentang kisah Nabi Ismail.
Oke, ceritalah dia pulang juara 1, dapat piala. Terus saya bilang, gimana perasaannya dapat piala, nak? Wah, senang banget Umi. Enak, saya mau simpan piala ini di ruang tamu. Kenapa? Biar dilihat, oh ternyata anaknya Umi ada yang pintar, gitu. Wah, bahaya juga ini motifnya. Nah, akhirnya tahun ini diadakan lagi lomba. Ya, saya tanya mau ikut lomba lagi, mau nih. Kenapa? Mau kumpulkan piala banyak. Kenapa? Bagus saya lihat itu kalau piala banyak bersusun bertingkat-tingkat. Oh ya, akhirnya ikut lomba tahfiz, ikut lomba cerdas cermat. Dia dapat peringkat, dia dapat juara 1 dan juara tahfiz juara 3 apa ya? Saya pulang bawa piala 2. Umi dapat lagi nih piala. Mantap, keren. Alhamdulillah. Ya Umi, alhamdulillah. Masih bangga nggak dengan prestasinya? Iya dong Umi. Coba lihat kalau Anda kerja keras setiap hari menghafal hafalan sendiri tanpa disuruh, lihat dong dapat piala kan. Ya Umi, ya betul, seneng banget. Terus pialanya disimpan lagi dong di ruang tamu gitu. Tapi kita ajarkan pialanya jangan sampai jadi mau dilihat. Adiknya mau prestasi karena mau dilihat bilang dapat piala banyak, akhirnya kan dia tidak boleh ya berprestasi karena memang adik ikut dan bisa ikut lomba bersama temannya seperti itu. Jadi kita tetap memberikan pemahaman seperti itu. Jadi dia setiap ada lomba motivasinya cukup tinggi. Kenapa? Hanya karena sebuah ujian Bapak Ibu. Setiap dia dapat nilai 100, good, tingkatkan. Dapat 80 pun kita bilang good. Ya, anak perempuan saya itu nilainya kan berbeda dengan adiknya. Adiknya mungkin nilainya 100, oh good. Kakaknya datang, Umi tadi tuh dapat 70. Ya, tapi kita tidak menyepelekan, kita oke, good. Tetap bagus. 70 itu sebuah angka untuk usahamu. Jadi kalau mau usahamu dapat 100 maka berusaha lebih baik. Tapi itu kerja kerasmu. Jadi tetap kita bangga dengan 70 itu. Anaknya akhirnya ya Umi. Besok-besok dia belajar terus. Akhirnya 70, 80 jadinya 100. Hanya karena pujian Bapak Ibu. Jadi jangan malas memberikan pujian pada anak ya. Tapi jangan berlebihan juga. Oke, perhatian positif. Ya, ini juga bisa ya memberikan motivasi. Juga kedua adalah kita sebagai guru ya. Jadi Bapak Ibu, orang tua guru sudah mendidik di sekolah, Bapak Ibu harus bisa menjadi guru di rumah. Seperti contoh tadi, anak mengerjakan PR, Bapak Ibu harus ada di sampingnya, mendampingi. Kalau kesulitan anaknya bertanya, ibunya kadang-kadang ya kalau malam sibuk ya nonton sinetron ya. Aduh jangan dulu nak sinetron saya gitu, jangan diganggu. Akhirnya anaknya belajar sendiri. Anaknya salah menjawab. Pulang besok dapat nilai 50. Anaknya dimarahi. Kok di sekolah belajar dapat 50? Lah kan semalam mau bertanya, tapi uminya sibuk nonton sinetron. Jadinya kerja asal aja lah. Ya udah dapat 50. Anak dapat 50 disalahkan pula ya. Padahal ibunya tak mengajari. Abinya mana? Abinya sibuk baca ini internet, WA, main HP. Sudahlah lengkap. Umi dan Abi kerjasama yang bagus. Bisa membuat anak mendapatkan nilai 50. Ya jangan seperti itu ya, Bu ya. Jadi tolong diubah. 3, pembentukan karakter atau kebiasaan. Ini yang penting ya. Bapak Ibu itu memiliki peran penting untuk membentuk karakter anaknya. Ya. Karakter dan kebiasaan itu kalau sudah jadi terbiasa akan menjadi karakter bagi dia. Anak saya didik untuk bisa menjemur handuk sendiri ketika sudah mandi kelas 2 SD. Pada saat sekarang kelas 5, tanpa saya suruh dia, setiap sudah mandi jemur sendiri handuknya. Kenapa? Karakternya sudah terbentuk dari kecil. Dari kelas 2 SD, setiap sudah mandi, ayo nak, jemur handuk dong. Oke Umi, sekarang saya enak. Kenapa? Saya tidak menyuruh dia untuk jemur handuk setiap mandi, dijemur sendiri. Kelas 3 SD. Iya, jadi enak.
Habis makan, anak saya di rumah manapun habis makan, kelas 3 ya anak saya didik dari kelas 1, kelas 2, habis makan bawa sendiri piringnya ke dapur. Ya, jangan menunggu orang mengangkat piringnya, bawa sendiri ke dapur. Karena masih dijangkau untuk itu. Ya, tapi tidak menyuruh cuci piring. Enggak ya, belum bisa. Angkat piring aja dong. Sekarang kelas 3 anak saya setiap kemana-mana makan di sekolah dimanapun itu di rumah tante saya sampai bahkan bertanya, anakmu kok begitu sekali cepatnya kok ajari begitu. Iya, supaya dia cepat bertanggung jawab ya, bahwa saya harus bertanggung jawab sama diri saya sendiri. Karena suatu waktu bapak ibu tidak tahu anaknya akan ada di mana. Ya, kita tidak tahu anak kita nanti kalau besar di mana, dan kita tidak tahu anak kita nanti akan jadi apa dan berada di situasi apa. Maka perlu diajarkan anak-anak dari kecil nilai-nilai ini yang positif. Jangan dimanjakan, karena belum tentu anak selalu berada di dalam kamar yang ber-AC. Besar nanti anak kalau besar berada di ruangan yang memang tidak bisa ber-AC. Ya, jadi seperti itu. Anak saya di rumah tantenya sudah makan, dia cari, tante dapurnya mana, mau apa nak, mau kembalikan piring kotor ke dapur. Sini nak biar saya bantu. Nggak boleh tante, harus bawa sendiri. Jadi anak sudah terlatih untuk bertanggung jawab sama diri sendiri. Bayangkan, saya pernah bertemu dengan orang umur 52 tahun. Sudah mandi, sudah masuk rumah, tidak tahu menjemur handuk sendiri. Tidak tahu meletakkan sepatu di rak sepatu. Umur 56 tahun. Apa itu artinya? Mau nonton ganti TV, remote-nya di depan mata, tapi bukan dia yang ambil remote. Umur 56 tahun. Tolong Umi ambilin remote sana. Kalau remote-nya di depan mata, nggak mau bergerak, diambilin sama istrinya. Kenapa bisa seperti itu perilakunya di usia 56 tahun? Karena waktu kecil tidak dididik seperti yang sebelumnya. Tidak pernah dididik waktu kecil. Nah, kalau sudah makan, bawa ke dapur. Nah, kalau sudah mandi, jemur handuknya. Nah, kalau dari luar, sepatunya disimpan di rak sepatu. Nah, kalau pulang sekolah, bukunya disimpan di tas. Kadang Umi sudah mengajari itu, tapi kadang ada abinya bilang, jamu kok dulu kok dong, kasihan terlalu keras, tahu cepat kok ya. Ya, nah kadang atau sebaliknya, abinya mengajari begitu, Uminya lagi yang bilang, wih jamu itu masih kecil kasihannya, padahal anak sudah bisa, ya seperti itu. Jadi akhirnya apa? Saya kemarin ketemu sama ada ibu pasien di rumah sakit, ibu dan anak. Dia mengeluh ke saya. Padahal saya tidak kenal dia. Cerita-cerita langsung. Saya pusing ini bu. Kenapa Ki? Saya pusing. Anak saya sudah kuliah. Tapi sekarang bajunya masih dicuci sama bapaknya semua. Kok bisa? Apa kerja tak? Polisi. Suami tak? Tentara. Waktu kecil, nah itu masalahnya bu. Waktu kecil saya didik dia cuci baju sendiri. Waktu itu bapaknya di Papua tugas. Selama saya didik anak saya cuci baju sendiri, dia kerja. Tapi pas waktu SMA, bapaknya pulang dari tugas di Papua. Bersama dengan bapaknya, pada saat bapaknya pulang, pada saat dia lihat anaknya cuci pakaian, dia langsung ambil. Cuma aku cuci kina, biar misalnya pak, ada mesin cuci bisa aja aku bantu, aku cucikan kok. Oh iya pak, iya. Di sini. Besoknya anaknya mau cuci lagi manual. Cuma kau sini mi, saya pak sikat ki. Disikat dicuci. Akhirnya setahun seperti itu. Tahun berikutnya anaknya kuliah. Apa coba? Semua pakaian kotor ditumpuk dan disetor ke bapaknya. Bapaknya yang cuci, mamanya pusing. Saya pusing bu, kenapa? Dalam sekejap mata saya didik anak saya sekian tahun berubah hanya karena bapaknya. Jadi kalau saya di rumah itu tidak senang, lebih baik katanya saya yang kantor daripada bapaknya yang pergi kantor. Coba lihat nilainya, coba apakah seperti yang kita mau inginkan? Tidak, toh seperti ini. Kenapa? Kita mendidik anak menjadi buruk, bukan menjadi baik. Padahal sudah dididik baik oleh istri, tapi bapak yang merusak lagi.
Jadi orang tua itu, namanya orang tua sepasang harus bekerja sama dalam mendidik anak, tidak mengajarkan masing-masing nilai, tapi kerjasama. Saya orangnya tidak tegaan, suami saya tegaan. Jadi kalau anak saya kerja PR dan butuh ditegasi, saya langsung panggil suami saya. Bibi, tolong dulu, ajari anak tak di luar itu. Sepertinya dia butuh diajari, ditegasi bahwa salah ini, dia tidak mau dengar saya. Saya tidak tegaan, Bu. Terus terang, meskipun saya tahu saya harus, tapi saya belum bisa. Teori memang harus, tapi menerapkannya ketika melihat anak itu kayaknya, aduh, gimana ya? Saya serahkan ke suami. Suami saya yang maju. Kenapa? Mengerti? Tidak, Abi. Kenapa tidak mengerti? Mana aku tidak mengerti? Sini, coba. Ya seperti itu. Abinya akhirnya bisa mengerti dan mau mengerjakan. Jadi sekarang kalau ada tugas matematikanya, Abi, bukan Umi, ya. Tapi kalau ada tugas bahasa Arabnya, Umi, seperti itu. Jadi baru bagi tugas, ya. Nah, ini bisa memunculkan ya hal positif pada anak. Bapak Ibu bisa lihat. Oke, next, ya. Betapa faktanya masih banyak orang tua tidak melakukan itu. Benar atau benar? Benar. Oke. Bahkan dukungan yang diberikan bukan dukungan sosial support emosional dan bimbingan dalam pendampingan mereka belajar. Apa? Malah kebutuhan dalam hal berkaitan dengan finansial. Anak didukung, iya, tapi dukungannya finansial. Apa yang kau mau? Saya kasih. Saya apa yang mau ini? Saya fasilitasi. Tapi kita tidak masuk mendukung, memberikan dukungan emosional, sentuhan, kasih sayang, perhatian. Tapi finansial, materi, kamarnya dikasih AC, tempat tidurnya diberikan yang warna pink semua, seragam dengan lemarinya. Sepatunya setiap semester ganti sepatu baru, tas baru, semua serba baru. Ini lagi ngetren sepeda listrik, oke, belikan sepeda listrik. Tetapi pada saat di rumah, orang tuanya, ibunya sibuk kerja, cari uang, anak ditinggalkan di rumah. Kan yang penting sudah aku kasih kok HP, nak. Bosan kau main HP, TV ada wifi, nonton. Bosan lagi, ada video game saya belikan. Jadi Bapak Ibu lepas tangan lah akhirnya. Ya, karena semua sudah difasilitasi. Itu fakta yang terjadi saat ini. Orang tua sibuk cari uang, kerja, lupa mendampingi anaknya. Apa yang terjadi pada anak ketika kita tidak memberikan dukungan sosial support itu hanya finansial saja? Mari kita lihat. Oke, next ya. Nah, ini dampaknya Bapak Ibu. 1, anak tak menjadi orang yang tidak percaya diri. Akhirnya apa? Ya, anaknya tidak percaya diri. Disuruh di sekolahnya, coba Andi, maju Andi, baca surah Al-Ikhlas. Nggak mau, Jabo, nggak bisa, ke ustazan, nggak mau. Oh ya sudah, kalau nggak, kenapa nggak mau, itu kenapa social support kita sebagai orang tua tidak ada. Gurunya sudah berusaha, ayo Mina, gak apa-apa Ci, berani Meki, maju Meki, gak apa-apa. Guru nanti bantu ajari. Ayo, gak mau Cak. Tetap tidak mau. Padahal gurunya sudah mengajari banyak, dia sudah dibimbing, tetap tidak mau. Kenapa? Karena dia pulang di rumah, tetap tidak ada support orang tua. Pulang di rumah, dia tidak pernah cerita sama orang tuanya. Kenapa? Mau cerita, orang tuanya sibuk main HP, main WA. Dia sudah menyampaikan ke orang tua, Bu, kenapa Nata begini, di sekolah dia kurang aktif, dia tidak berani, tidak percaya diri. Orang tuanya bilang, oh begitukah? Iya, tolong dibantu. Oh iya, oh iya saja. Padahal tidak cukup, oh iya. Tapi ditindaki, dilakukan, ditindaki itu anaknya di rumah. Harusnya anak pulang ditanya, tadi nak banyak katanya ini, ada tadi disuruh maju tapi malu-malu Ki.
Iya Umi, malu-malu kan nggak bisa Kak, nanti salah Kak. Anda takut salah Nak. Umi dulu waktunya SD disuruh kali-kali tak satu pun dihafal. Tapi maju juga ya. Maju tak. Coba kau. Ibunya Andi. Kali-kali satu mau. Satu betul aku tahu. 2, 3, 4 sampai 10 aku tahu. Oke. Tapi yang penting maju Kak. Nah, jadi sama di kita Nak. Yang penting maju Ki. Biar kita tidak tahu. Maju saja dulu. Nanti besok kalau disuruh sudah berani maju, anak itu akan terbiasa. Sudah ada sedikit-sedikit keberaniannya. Mengucapkan perlahan-lahan. Nah kalau sudah dapat sosial support orang tua kan, anaknya tidak krisis kepercayaan. Makanya apa yang diperlukan, kenapa sampai krisis kepercayaan diri ini muncul? Karena kita tidak ada apresiasi positif pada anak ketika dia berhasil. Misalnya anaknya harusnya, Umi malu Kak tadi ditunjuk, ih bagus sekali nih itu Nak, kenapa disebut nama Pak? Ada 10 orang tidak disebut namanya, kita disebut naik, bagus sekali. Tinggal maju ke depannya yang mau dipraktekkan lagi. Nanti kalau disebut nama Pak, maju Muki, biar salah, enggak apa-apa. Umi iya, apresiasi Bu. Sering mengapresiasi anak tak, kasih pujian, meningkatkan percaya dirinya anak. Yang kedua, gangguan mental. Ini yang bahaya Bapak Ibu ya. Mungkin sekarang belum mengalami gangguan mental. Besar yes, bisa. Ada anak yang tidak diberikan sosok super sama orang tuanya waktu kecil mengalami gangguan mental. Kenapa bisa? Lemah mentalnya. Kenapa bisa lemah mentalnya? Tidak diajari sama orang tua bahwa kita itu hidup ada aturan-aturannya. Jadi anaknya semua mau dewe. Ketika ada sesuatu di depan mata tidak sesuai keinginannya, streslah anak. Stres dibiarkan, akhirnya anak frustasi. Anak frustasi, depresi. Depresi, paling dampaknya bisa hilang kesadaran atau kontak realita, ya gila, atau bunuh diri. Iya, bisa seperti itu. Jadi, kadang kita bertanya, kok misalnya anak-anak sekarang itu ada yang berani bunuh bapaknya, bunuh saudaranya, masih anak-anak, menyakiti temannya. Karena ini, orang tua tidak menjadi pendidik di rumah, tidak berfungsi orang tuanya. Dan kenapa orang tua tidak tahu bagaimana memperlakukan orang anaknya? Padahal ini modalnya. Kalau anak sering diberikan sentuhan, pujian, kasih sayang, perhatian, hormon serotoninnya di tubuhnya aktif. Hormon serotonin itu memberikan efek, di sini saya tulis, perbaiki suasana hati. Jadi kalau anak sedih, kita datang memeluk, biasa itu Nak ya, kamu jangan sedih kalau tidak dapat ranking, itu biasa. Maka hormon serotoninnya akan muncul. Hormon serotonin muncul di otak akan memberikan efek, mengirimkan sinyal-sinyal ke tubuh rasa bahagia. Akhirnya anak tenang meskipun sedih. Oh iya Pak, oke, ya Umi, ya baik, saya akan menerima. Kalau sudah dapat peringkat ya mau dia Pak. Mungkin saya usahanya belum maksimal. Oke, saya akan berusaha di berikutnya. Kenapa? Hormon serotoninnya sudah aktif karena kita memberikan sentuhan. Jadi sentuhan itu tepuk-tepuk anak, ulus-ulus kepala. Rasul aja kan kalau ketemu anak yatim sering mengulus-ulus kepala, ya. Kan ada efek yang dibangkitkan hormon serotonin secara medikal, ya. Nah, selanjutnya tidak terjalin emosional bonding antara anak dan orang tua. Tidak ada ikatan emosional sama anak tak. Kayak seperti itu. Jadi biasa orang tuanya sakit, anak saya kalau saya sakit Bapak Ibu langsung nangis. Umi sakit, cuma mau cepat Umi, jangan sakit. Kenapa? Tidak ada urus, tidak ada temani Kak makan, tidak ada temani Kak ke DPR ku. Emosionalnya sudah terbentuk sehingga dia sedih kalau sakit. Coba kalau anak tidak terbentuk emosionalnya dengan orang tuanya, ibunya sakit kayak Umi tengah piring mau Kak makan, nggak bisa sakit Umi. Biar sebentar tidak mau Kak makan, kalau kita ambilkan Kak. Jadi punya sakit berdiri pergi ambilkan piring. Itu kenapa? Karena tidak ada ikatan emosional terpatri antara anak dan ibunya. Seperti itu. Kalau anaknya senang pada saat kita sakit, bangun emosional yang baik dengan anak.
Gangguan perilaku, iya. Karena kita mengeluh, ya anaknya itu sama suka mencuri, anaknya itu bisa suka membuat onar. Ya bu, Umi ada temanku suka bullying kisahnya temanku, orang kasihannya karena miskin selalu dibullying sama teman-teman. Perilaku seperti ini muncul oleh anak kalau tidak kita sebagai orang tua tidak menjadi sosok supportnya. Jadi ibu kalau ada anaknya, mudah-mudahan tidak ada yang seperti ini ya. Kalau ada anak seperti ini itu kan orang tuanya sendiri tidak menjadi sosok support, tidak memberikan dukungan, sulit untuk menjalin hubungan. Anak sulit menjalin hubungan dengan kita, bagaimana dengan temannya? Pasti akan lebih sulit. Makanya ada kadang anak tidak ada temannya, pergi sekolah sendiri, pulang sekolah di rumah di kamar mengurung diri, tidak bisa berinteraksi. Ada bahkan sudah sampai mahasiswa, saya konseling, saya tanya, kamu kenapa tidak pernah ke kampus, kok bolos terus? Tidak ada temanku bu, di usia mahasiswa loh, tidak bisa berinteraksi. Kenapa? Dari kecil, saya tanya, kamu dari kecil ngapain aja? Kok nggak ada teman, nggak ada yang bisa dihubungi? Dari kecil saya di rumah terus bu, tidak pernah keluar rumah, tidak pernah diajak bicara sama orang tua sibuk, dititip di rumah sendiri sama membantu, orang tuanya sibuk kerja. Akhirnya anaknya apa? Tidak tahu berinteraksi, tidak tahu melakukan komunikasi dengan orang lain. Akhirnya apa? Bolos kuliah terus, akhirnya nilainya anjlok dan terancam DO. Akhirnya apa? DO mahasiswa anaknya. Anak kita kan namanya terlalu seperti itu. Anak seperti itu efeknya dari kecil. Makanya Bapak Ibu di usia anak golden age 0 sampai 6 tahun, kalau ada anak masih di usia 0 sampai 6 tahun, tolong didik baik-baik. Itu adalah masa pertumbuhan perkembangan otaknya. Pada saat itu semua yang kita beri asupan positif akan mudah diingat dan diserap sampai dia dewasa. Karena dia berada di usia golden age-nya, lagi berkembang dan tumbuhnya itu otak. Semua saraf-saraf otak sedang tumbuh ribuan di usia itu. Jadi itu masa emas untuk mendidik anak di usia golden age-nya 0 sampai 6 tahun. Kalau lewat dari itu mungkin bisa dididik, tapi ubah cara didik tak. Kalau dalam yang saya pernah dengar itu kata Ustaz Hadi Dayat, mendidik anak ada 3 modelnya. 1, ketika di usia 0 sampai 6 tahun kita didik dia seperti raja, ratu. Dan itu betul. Dalam dunia perkembangan, lifespan development, di ilmu psikologi, mendidik anak di usia 0 sampai 6 tahun kita memang harus menganggap dia sebagai raja dan ratu. Artinya kita berikan nilai-nilai dengan cara memperlakukan dia dengan mulia, dengan sentuhan kasih sayang, lemah lembut. Di usia 7 sampai 13 tahun, usia remaja, kita mendidik anak seperti dia prajurit. Ya, prajurit, tahu prajurit lah. Prajurit itu, kau tidak mau ikut, keluar dari barisan. Kau melanggar, push up 10 kali. Seperti itu cara didiknya. Tetapi ketika dia lepas dari prajurit, halo bro, nah, teman dengan kita. Seperti itu. Usia dewasa, 14 tahun sampai dia dewasa, dididik seperti kita sesama komandan, sama teman. Seperti itu. Jadi kalau mau mendidik anak seperti itu, maka ini tidak akan terjadi, Bapak Ibu. Dampak ini tidak akan kita temukan pada anak kita. Oke, next. Jadi orang tua harus apa? Yaitu tadi jadi sosok support. Apa sosok supportnya? Ini harus sering memberikan perhatian pada anak. Perhatian apa saja? Ya, utamanya adalah sentuhan. Atau tidak hanya finansial. Perhatian apa saja? Pujian. Memperbaiki komunikasi dengan anak. Bagaimana cara memperbaiki komunikasi sama anak? Belajar komunikasi empatik. Ada namanya komunikasi empatik. Sekarang saya lagi sementara buat paten alatnya untuk mengajarkan komunikasi empatik. Ini luar biasa dampaknya. Saya melakukan penelitian dan memberikan kepada orang tua yang anaknya mengalami kecanduan gadget, tergantungan sama gadget. Orang tuanya saya latih, saya ambil anaknya, saya cari sekolah SD yang memang betul-betul anak-anaknya semua bermasalah di dalam. Banyak ya perilaku-perilaku negatif dilakukan oleh siswanya.
Saya pilih memang sekolah-sekolah seperti itu. Dan ternyata yang paling banyak adalah kecanduan gadget. Nah, saya pilihlah, saya tanya mana orang tuanya ini. Saya kumpulkan orang tuanya. Saya kasih pelatihan komunikasi empatik atau empathic communication. Saya mengembangkan alat itu, sekarang lagi di proses untuk patennya, buat alatnya. Itu luar biasa, Bu, dampaknya. Saya ajari orang tua bagaimana dia berkomunikasi empatis sama anaknya, dan dia terapkan selama 1 bulan. Anaknya 1 bulan itu berhenti gadget. Sampai sekarang saya hubungi, anak tak masih ini sering main gadget, sudah tidak ikut aturan saya. Apa itu? Sabtu Minggu baru diberi waktu untuk main gadget. Hanya mau. Yang sebelumnya 24 jam HP sama anak semua setiap hari. Nah, saya berikanlah pelatihan itu, diterapkan selama sebulan dan berhasil menurunkan tingkat kecanduan gadget pada anak. Orang tuanya ternyata sumbernya bukan anak. Anak difasilitasi orang tua dan tidak tahu memanage penggunaan handphone. Padahal menggunakan handphone harus di manajemen. Ada aturan mainnya, Bapak Ibu. Tidak bebas saja. Ya, ada aturan main. Jangan kita sibuk, anak menangis. Saya tidak senang itu kalau saya ada di mall atau saya ada di tempat ramai, tiba-tiba ada anaknya menangis, langsung dia bilang, ya ini nak, ini HP mungkin mau supaya diam. Saya gegetan kalau kayak gitu. Saya langsung biasa pura-pura duduk dekat ibunya. Saya bilang, Bu, senang itu kira-kira kalau anak Pak ada apa-apa, bukan kita dicari handphonenya. Dia bilang, tidak, Bu. Terus kenapa pengen seperti ini? Perilaku tak. Lama-lama ini anak tak, kalau ada masalah sama temannya, dia dipukuli, dia dimarahi oleh guru, tidak akan mau bercerita sama kita, tapi dia akan lari ke handphone. Kenapa? Karena seperti itu yang kita ajarkan. Mungkin anak kita tidak tahu ya, anak tak bergaul sama laki-laki di luar sana, perilaku bagaimana. Kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak komunikasi sama anak. Anak tidak akan mau cerita. Karena saya cerita, yang perempuan, karena saya selalu ajari bercerita, apa saja, enak di sekolah ngapain, ya Umi ada temanku begini, oh iya, ya Umi saya main game, terus di game itu ada gambar laki-laki, terus datang bawa bunga. Saya bilang, boleh tidak seperti itu dalam Islam? Tidak boleh, Umi. Kenapa? Kan nanti ini mendekati zina, tidak boleh. Oh ya, oke. Terus harus apa yang dilakukan? Hapus gamenya. Oke, hapus gamenya. Dihapuslah gamenya anak saya. Kenapa? Kebiasaan. Pulang sekolah saya tanya apa yang dilakukan di sekolah. Dia bilang semua. Saya malah prinsipnya begini. Biasa kan kakaknya mau cerita, kakak ini itu kakak tuh di sekolah tuh. Langsung kakaknya bilang, rahasia jangan bilang-bilang sama Umi. Saya langsung nyocus ya, ngomong, di antara Umi, adik dan kakak, rahasia. Ayo dong cerita dong. Saya bahkan begitu. Terus ayah, biar Mi, kalau ayah mau pakai rahasia sama ayah, tapi sama Umi nggak boleh. Artinya, paling tidak saya tahu, saya kan bisa komunikasi ke suami saya ya. Nah, jadi sekarang anak saya, apapun itu yang dialami di sekolah, dia cerita. Yang laki-laki gitu kadang agak malu-malu, lama baru dia cerita. Kenapa? Karena namanya laki-laki ya, agak susah untuk cerita dengan seluasnya gitu apa yang dialami, dan perempuan ya seperti itu. Nah, kita memang harus mendidik dan penuh kasih sayang. Kenapa perlu kasih sayang itu tadi ya? Hormon serotoninnya yang mau dimunculkan di tubuh supaya selalu memberikan rasa bahagia pada anak. Membuat aturan jelas. Ini aturan jelas, terutama penggunaan gadget, bergaul. Bagi yang anak tak sudah SMA, SMP, tolong aturan ini harus ada jelas dalam pergaulan, harus bagaimana. Tetapi dari kecil sudah diajarkan aturannya. Ya, kayak anak saya masih kelas 2 main sama anak tetangga, saya sudah kasih tahu dulu yang perempuan. Kakak perempuan main di luar, temannya adik laki-laki semua. Artinya keluar rumah harus tutup aurat, tak boleh kelihatan auratnya. Tapi kan temannya adik baru anak bocil-bocil kecil-kecil. Iya, tapi dia perempuan atau laki-laki. Oke, tetap harus tutup auratnya. Tapi kan saya belum balik ini. Iya, belum balik. Tapi kalau dari kecil saya tidak ajari, besar nanti sudah balik, tidak mau tutup aurat.
Kenapa? Karena ada nih pikiran sendiri. Kalau anak sudah dewasa, Bapak Ibu, remaja utamanya, susah ki ajari ki nilai baik dan benar. Kalau tidak dididik sejak prajurit. Kenapa? Karena dia sudah ada frame sendiri, cara pikir sendiri, cara pandang sendiri, yang tidak suka diganggu oleh orang tua. Kenapa? Dia sudah merasa nyaman dengan frame-nya, cara berpikirnya, bersama dengan lingkungan teman-temannya yang selalu memberikan perhatian. Makanya ada anak-anak itu kalau ditanya dari mana kok, dari ke rumahnya Andi, dari mana kok, dari bukannya Andi, tiap hari sama Andi. Kenapa? Karena Andi temannya ini bisa jadi orang tuanya. Karena apa? Memberikan rasa nyaman. Kita orang tua tidak bisa seperti itu, tidak memberikan itu. Jadi dia cari di luar. Jadi jangan disalahkan kalau anak remaja dewasa salah gaul di luar. Karena kita sendiri tidak memberikan rasa nyaman itu pada anak. Jadi dia cari di luar cara rasa nyaman. Bagus jika nyamannya sama temannya yang soleh dan soleha. Tapi kalau temannya yang ditemani bergaul adalah yang tidak paham nilai-nilai agama, rusaklah anak kita. Mentalnya juga akan rusak. Jadi hati-hati Ki. Nah kita juga harus memberikan contoh pada anak. Kita larang anak tak main HP, baru kita sibuk main HP di depannya. Nah, salah itu. Jadi kalau kita main HP, anak tak lagi belajar, lihatkan. Nah, Umi ayah lagi main HP, bukan main apa ya. Umi lagi balas pekerjaan nak. Umi lagi baca, ini ada artikel yang Umi mau baca. Ya. Biasa anak saya bilang, pakai laptop Ki, jangan pakai HP. Nah, jadi sambil laptop, saya pakai laptop langsung. Iya, biasa seperti itu anak saya. Dan jadi memang itu. Anak belajar dari kita, jadi kasih contoh yang baik, Bu. Anak tak kita mengajar menutup aurat, ibunya tidak menutup aurat, gimana caranya? Anak tak kita mau ajar adab-adab makan, minum, berdiri. Kalau kita makan, minum, duduk. Tapi kita orang tua makan, minum, berdiri di depannya. Saya pernah sekali-sekali, ya namanya manusia ya, hilaf ya. Minum, langsung tiba-tiba saya langsung minum. Astagfirullah, langsung gak mau duduk, langsung anak saya begini. Makan, minum, berdiri. Temannya setan. So, astagfirullah, tidak. Nah, Umi tadi baru baca itu, tak duduk, baru mau duduk. Ini Umi belum telan, masih di mulut. Nah, duduklah saya, baru saya telan. Ya seperti itu. Dengan contoh, ya. Jadi begitu, Bapak Ibu. Sholat utamanya, kita tuntut anak kita sholat. Kita sendiri orang tua tidak sholat. Wah, gimana caranya? Suami saya bilang, laki-laki sholat di masjid, ayo azan, sholat di masjid, anak saya namanya azan, ayo sudah bunyi masjid, ayo panggil anaknya tetangga sholat di masjid. Terus saya bilang, terus kita kenapa tidak ke masjid sama anak tak? Bilang, saya sebentar baru pergi dulu, saya masih ada urusan. Jadi susah, ya kadang itu susah. Tapi alhamdulillah anak saya pergi ya sama anak tetangga jamaah ke masjid. Sini harus ajarkan. Jadi kita harus mencontoh. Jadi jangan salahkan anak semua mau dewi di rumah karena kita sendiri yang beri contoh. Kita ngomong sama istri teriak-teriak, Mi kan dosa Mi. Akhirnya anak ngomong sama kita, Mi buka kursi sana. Gitu juga. Ngomong sama adiknya, selain begitu juga. Karena kita suami istri saja tidak memperlihatkan perilaku yang adab-adab yang baik seharusnya yang diadopsi oleh anak. Ya, anak itu observational learning, mengobservasi apa yang dilihatnya anak-anak. Jadi kalau anak masih anak-anak, tolong jaga perilaku tak, karena dia memang di ilmu psikologi ada namanya dia di masa observational learning. Dia sedang belajar mengamati dan mencontoh. Usia dewasa saja, anak-anak masih mencontoh. Apa itu yang dicontoh biasa? K-pop dari Korea. Nah, ya, itu masih terjadi di usia remaja, apalagi anak-anak, ya masanya hati-hati. Jadi kita hati-hati jadi orang tua. Memang mendidik anak itu mudah-mudah gampang, ya. Tapi kalau kita berhasil, tua kita nggak pusing pikir anak tak. Iya kan ada suaminya pikirkan. Oke. Terus hindari bertindak kasar, meluangkan waktu untuk anak, memberikan konsekuensi pada anak. Ini yang penting. Dari kecil Bu, ajari Ki konsekuensi sama anak tak. Salah Ki langsung dihukum. Jangan besar. Kalau besar kita mau ajari konsekuensinya susah. Mau mendengar. Akhirnya jadi anak pembangkang. Ini anak ini melawan, durhaka kok mah. Sebegitu orang tua. Tidak bisa pakai orang remaja, susah. Jadi dari kecil.
Terus kalau remaja bagaimana caranya? Harus belajar komunikasi empatik mau sentuh anak-anak. Penting. Anak remaja dewasa pakai komunikasi empatik untuk mendidik. Nggak bisa kalau hanya komunikasi biasa. Nah, jadi konsekuensi ajari dari kecil. Anak saya salah dari kecil. Dia ambil mainan, saya tanya, dia bawa pulang mainan dari sekolah. Saya tanya, ini Umi kok baru ingat ya mainannya siapa nih? Ini mainannya sekolah Umi. Terus kenapa dibawa pulang? Katanya bisa dipegang-pegang, dimain-maini. Jadi aku bawa pulang. Nah, terus saya bilang, salah, tidak boleh. Ini sama dengan kamu mencuri. Kamu bilang tidak sama Bu Guru. Tidak Umi, kamu sama dengan mencuri. Ambil barang punya orang dibilang sama dengan mencuri. Jadi harusnya kembalikan, terus minta izin sama guru. Oke, besok bawa pulang. Jadi anak saya bawa pulang mainannya ke sekolah, terus dikembalikan, minta maaf, bawa mainan tanpa izin. Besoknya sudah tidak pernah, sampai sekarang tidak pernah menyentuh barang orang tanpa izin. Barang saya pun kalau mau disentuh pasti izin. Umi, ada pulpen tak di tas tak warna ini suka kakak ambil ke dia Umi, ambil nak. Umi, apa Umi pinjam kak nah, ada mau kulihat. Oh iya nak, dari kecil, dari kelas 1 SD saya sudah ajarkan. Tidak berani, barang orang pun tidak. Tapi kalau besar, baru kita mengajari begitu Bapak Ibu. Dadah. Kita bayangkan ya, kalau kita jalan di Cambang, terus tiba-tiba ada batu besar, batu gunung jatuh di tengah jalan, terus kita mau kasih pindah, kira-kira yang mana mudah kita pindahkan? Batu yang sudah sebesar gunung itu jatuh di tengah jalan, atau batu bata yang jatuh di tengah jalan? Yang mana mudah kita pindahkan? Yang batu mana? Batu bata. Iya, kenapa? Karena kecil. Sama dengan itu. Kalau anak didikannya sudah salah dari kecil sampai besar, sudah seperti ini batu besar Bapak Ibu. Mau dipindahkan, mau dididik susah. Butuh waktu. Dibandingkan ketika dia masih kecil, bisa dipindahkan dengan mudah, bisa dididik dengan mudah. Tidak perlu ekstra tenaga. Pindahkan saja. Jalan mungkin lewati jalanan, mudah sekali. Tapi kalau dia sudah menggulung karakternya, keras, tidak mau mendengar, pembangkang, tidak mau sholat, tidak mau, susah, butuh usaha dan kerja keras. Memang butuh waktu. Dan jangan pernah menyerah. Bagi kita yang punya anak remaja dewasa, jangan pernah menyerah dengan perilaku buruk anak tak untuk membuat dia menjadi baik. Kadang-kadang tuh capek deh didikku, terserah kamu dah, mau aku baik terserah. Jangan, tidak boleh kalah sama anak, jangan kalah. Kalau mau pilih anak tak baik, harus bisa. Beda kalau ibu-ibu anaknya masih kecil, kesempatan mendidik dari sekarang. Silahkan bagi ibu-ibu yang masih kecil anaknya, tolong terapkan ini. Insya Allah anaknya bisa akan menerapkan nilai-nilai yang kita sampaikan. Kita juga bisa bersinergi dengan guru nantinya. Oke, next. Jadi ini kesimpulannya Bu, ya. Orang tua sebagai sosok super memiliki peran yang penting dalam pendidikan anak, membantu anak kita mengatasi tantangannya, membangun harga dirinya, meningkatkan motivasi dan membentuk pribadi yang positif dan beradab. Ya. Jadi kita lihat pentingnya peran. Jadi jangan berharap semua sama guru. Guru sebagai pengganti orang tua, tetapi kerjasama sama bu gurunya, mensinergikan ini tadi temanya membangun sinergitas pola asuh orang tua, guru dan lingkungan, kerjasama sama guru, mendidik anak. Tapi kunci utama adalah orang tua, ya seperti itu. Ya, jadi tolong ini jangan masuk telinga kanan keluar telinga kiri Bapak Ibu. Paling tidak adalah simpan di memori ingatan yang bisa kita terapkan untuk anak. Kenapa? Rugi kalau kita tidak terapkan ini. Karena ini efeknya luar biasa sama anak. Jadi silakan Bapak Ibu dipahami dan dicoba. Kalau tidak berhasil dicoba lagi. Kegagalan itu tidak menghasilkan keberhasilan kalau tidak ada uji coba, ya. Jadi dicoba saja, terus dicoba. Oke, itu dari saya Bapak Ibu. Saya cukup. Selanjutnya saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke moderator. Ya.